Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita lanjut lagi ke part yang kedua, mulai dari nomor 5 sampai nomor 5, 6, 7, 8, sampai nomor 8. Oke, langsung aja ya. Untuk yang nomor 5, diketahui tiga bilangan 180, 450, dan 756. Pertanyaannya, perkalian faktor prima, ini namanya nggak ada A-nya ya. Perkalian faktor prima. Oke, sebentar. Perkalian faktor prima berikut yang merupakan faktor persekutuan dari ketiga bilangan di atas. Oke, ini materi faktor, ini materi SD sih ya. Materi SD dari kelas 3 dan 4 itu kita belajar ada KPK dan FTB. Nah, sebelum materi itu kita belajar tuh yang namanya faktor. Nah, faktor ini adalah semua bilangan yang bisa membagi bilangan tersebut. Ya, semua bilangan yang bisa membagi. Persekutuan itu berarti kalau bilangannya lebih dari satu, nah itu ada persekutuannya, yaitu yang sama. Jadi kalau faktor persekutuan berarti faktor yang sama. Contoh misal punya angka 8, berarti kan faktornya satu, 2, 4, dan 8. 8 bisa dibagi satu, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, dan bisa dibagi dirinya sendiri. Nah, ini namanya bilangan-bilangan faktor. Nah, kalau faktor persekutuan berarti dari angka yang lebih dari satu ini ada faktor yang sama. Nah, kalau angkanya besar seperti ini, lebih mudah kita langsung pakai cara yang namanya mencari faktor tabel. Dengan tabel ya, kita langsung coba aja. Kita masukin di sini 180, kemudian 450, kemudian 756. Oke, di sini ada faktor prima. Sebelum masuk ke pembagian tabel, faktor prima itu adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang prima. Masih ingat ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Tidak boleh dibagi dengan angka yang lain. Atau faktornya hanya satu dan dirinya sendiri. Contoh, kayak tadi 8 misal. 8 itu kan bisa dibagi satu, 8 bisa dibagi dua, 8 bisa dibagi 4, 8 bisa dibagi dirinya sendiri. Nah, ini berarti 8 ini kan bukan bilangan prima gitu ya. Yang dikatakan bilangan prima itu adalah yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Sedangkan di sini bisa dibagi dua dan bisa dibagi 8. Berarti 8 bukan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu dimulai dari angka 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, 11 ya, 9 bukan, karena walaupun biasanya suka salah paham, bilangan prima itu bilangan ganjil, bukan ya. Seperti 9, 9 itu memang ganjil, tapi dia tidak prima, karena 9 bisa dibagi 3. Ya, sedangkan angka-angka ini hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Dan masih banyak lagi ya. Ini namanya bilangan prima. Ini bilangan prima. Oke, kita lanjutkan. Dimulai dari bilangan prima terkecil dulu. Nah, ini ketiga bilangan ini bisalah dibagi dua ya, karena semuanya bilangan genap. Kalau dia bilangan genap, sudah pasti bisa dibagi dua. 180 bagi 2 dapatnya 90. Ya kan? 450 bagi 2 berapa nih? 225 ya. Coba kita cek. 450 dibagi 2 dapat kan? Nah, untuk adik-adik yang lain harusnya sudah fasih nih ya pembagian hitung ke bawah ini harusnya sudah fasih.
10, 2 kali berapa biar 10? 2 kali 5. Oke, benar ya, 225. Kemudian 756. 7 bagi 2, 3. Masih sisa 1, 15. 15 bagi 2, 7. 14, ya kan? 7 bagi 2, 3. Masih 6. 15 bagi 2, 7 kali 2, 14. Masih 1, 16. 16 bagi 2, 8. 378. Lanjut. Oke. 90 bisa sih dibagi 2, 378 juga bisa dibagi 2, tapi 225 udah nggak bisa dibagi 2, karena 225 adalah bilangan ganjil. Karena di sini kita arahnya mau faktor persekutuan, maka kita cari yang ketiga bilangan ini bisa dibagi semua dengan angka prima yang sama. Jadi udah di kita nggak bisa ambil dua karena ada satu angka yaitu 225 nggak bisa dibagi dua. Berarti kalau tiga, nah tiga bisa nih. Tiga bisa ya, 90 bagi tiga bisa. 225 bagi tiga juga bisa. Kenapa kakak bilang bisa? Karena angka-angka yang kalau angka itu dijumlahin adalah kelipatan dari tiga, maka bisa dibagi tiga. Contoh, 225 ini kan 2, angkanya 2. Kita jumlahin semua angka-angkanya 2 tambah 2 tambah 5. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 5, 9. Dan 9 ini adalah kelipatan dari 3. Maka semua angka yang kalau dijumlah dan itu jumlahnya adalah kelipatan dari 3, maka bisa dibagi dengan 3. Kita coba yang 378. 378 ini kan 3 ditambah 7, 10. 10 tambah 8, 18. 18 pun juga bisa dibagi dengan 3. Berarti kan semuanya bisa ya bagi 3. Kita bagi 3. 90 bagi 3, 30. 225 bagi 3 juga nanti dicoba aja pakai susun ke bawah ya. 22 bagi 3 itu kan 7 ya. 7 sisa 21 masih 15, 75. Kemudian 378. 378 dibagi 3 juga. Nanti dicoba ya penyusunannya. Kalau misal ada yang belum paham cara penyusunannya, bisa komen di bawah deh ya. Bisa dikomen di bawah kalau Kak aku belum bisa nih pembagian susun bawah. Oke, nanti ikut aja Zoom kakak. Ya, dilatih sampai handal. Oke, kita lanjutin ya. 378 bagi 3 berarti di sini dapat 1, dapat 2, 18 bagi 3 dapat 6. Oke. Terus habis ini kita cek lagi apakah masih bisa dibagi 3. 30 bagi 3 bisa ya. 75 bagi 3 bisa. 7 tambah 5, 12 kan. 12 bagi 3 bisa. Terus kita coba jumlahin. 1 tambah 2, 3. No. Minta kucir Bapak. Ibu lagi les. 1 tambah 2, 3. Ambil karet di dapur itu kan ada. Oke, maaf ya. Lanjut, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 6, 9. Berarti bisa nih kelipatan 3, kita bagi 3. Oke, 30 bagi 3, 10. 75 bagi 3, 25. 126 bagi 3, 42. Oke, angka terakhir masih bisa nggak dibagi dengan prima yang sama? 10 bisa dibagi 2, 42 bisa, 10 bisa dibagi 2 ya. 42 juga bisa dibagi 2. Tapi 25 nggak bisa dibagi 2, berarti nggak bisa. Dibagi 3, yang hanya bisa dibagi 3 cuma 42. Udah ya, berarti angka yang terakhir ini kan udah nggak bisa dibagi prima yang sama. Berarti ini udah selesai. Maka faktor persekutuannya adalah ini bilangan prima yang ada di sebelah kiri ini 2, 3, dan 3.
Nah, kalau faktor persekutuan bisa kita tulis pakai operasi hitung kali. 2 kali 3 kali 3. Atau boleh juga ditulis dalam perpangkatan 2 kali 3 pangkat 2. Berarti jawabannya yang ya benar. Yang tiga yang ini ya, yang ketiga. 2 kali 3 pangkat 2. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Oke. Nah, soal nomor 6 di sini ada sebuah peta ya. Ada sebuah gambar peta, yaitu keterangannya di sini peta Kabupaten Bantul. Kita abaikan dulu, kita langsung ke pertanyaannya dulu. Jadi nanti kalau kita udah paham pertanyaannya, baru kita amati informasi yang ada di gambar. Diketahui jarak Kapanewon Pundong ke Kapanewon Sedayu sebenarnya adalah 36 kilometer. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua pernyataan berikut yang bernilai benar. Oke, berarti kita harus setelah membaca pernyataan di bawah ini, kita harus eh, kita harus membuktikan apakah pernyataan ini benar atau salah dengan mengamati peta di atas ya. Oke, kita coba. Yang pertama, peta Kabupaten Bantul menggunakan skala 1:3 juta. 1:3 juta. Oke, ini materi skala. Oke, kita lihat di sini. Materi skala, lebih mudahnya, di sini kakak ajarin pakai rumus segitiga yang skala. Kemarin juga udah sempat dibahas ya, ada materinya. Oke, materi skala, diingat-ingat ada jarak sebenarnya, ada skala, dan ada JP. Ya, JP itu jarak pada peta, JS itu jarak sebenarnya, dan S itu adalah skala. Kalau mau ingat-ingat, pokoknya yang ada S-nya ini di bagian bawah. Oke, hubungan JP ke sini ya, di garis merah ini adalah bagi, sedangkan pembatas JS dan S ini hubungannya adalah kali. Oke, kalau yang pernyataan pertama adalah skalanya benar nggak 1:3 juta? Oke, kita lihat di sini skala. Berarti kita tulis skala sama dengan, nah rumusnya berarti yang selain skala. JP per gitu ya. JP per JS atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta kita lihat nanti di peta ya, nanti kita geser. Jarak pada petanya nanti kita lihat jarak sebenarnya udah ada nih di soal. Pundong Sedayu 36 kilo. Oke, kita coba geser ke atas, kita cari jarak pada peta yang Pundong ke Sedayu. Scroll ya. Oh, ini bisa nih, kita lihat. Nah, Sedayu Pundong yang ini ya. Kelihatan nggak nih yang ini? Aduh, nggak bisa kelihatan, berarti pakai garis aja ya. Nih yang ini ya, ini Sedayu. Oke, maaf. Ini Sedayu, ini Pundong. Nih, jaraknya udah dikasih tahu 12 cm. Berarti jarak pada petanya 12 cm. Diingat bahwa skala itu satuannya adalah sentimeter. Maka yang satuannya kilometer harus kita rubah dulu ke sentimeter. Jadi 12 cm dibagi 36 kilo ke sentimeter berarti turun 5 tangga ya. Berarti kita tambahin nolnya aja 5. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Nah, udah sama-sama sentimeter.
Kemudian 12 sama 36 bisa nih sama-sama bagi 12. 12 bagi 12 1. 36 bagi 12 3. Maka jadi 1 pernya kakak tulis banding 3 juta ya. 3 berapa nih nolnya? 1, 2, 3, 4, 5. 300.000. Oke, berarti skalanya adalah 1 banding 300.000. Kita lihat di pernyataannya tadi 1 banding 3 juta. Berarti salah ya, harusnya 300.000, bukan 1 juta. Oke, berarti ini eh, salah. Oh, ini salah. Mau dicek, please. Oke, ini salah ya. Ini salah. Kemudian yang kedua, jarak sebenarnya antara Kapanewon Imogiri ke Kapanewon Piungan adalah 30 kilometer. Oke, jarak sebenarnya berarti kita akan masuk ke rumus JS. Oke, ganti warna biru deh untuk poin yang kedua ya. JS. JS itu rumusnya adalah JP ini ya. JP bagi S. Oke, jarak sebenarnya. Oke, jarak pada peta dibagi skala. Skala yang kita pakai yang benar ya. Kita pakai skala yang ini nanti. Gitu ya. Nah, jarak pada petanya kita lihat tadi di gambar ada. Kita lihat di petanya. Karena ini nih beda halaman jadi harus bolak-balik ya. Nah, ini ya. Jarak piungan ke Imogiri 10 cm ya. Kelihatan ya. Nih, 10 cm. Ini yang ini ya. Piungan Imogiri 10 cm. Oh, langsung aja di sini bisa nih. Berarti jarak pada peta 10 cm dibagi skalanya 1 banding, kita tulis dalam bentuk per 300.000. Atau boleh juga dikerjainnya kalau sebentar. Eh, oh ya udah deh di sampingnya aja ya. Oke, berarti ini boleh di sini ya. Boleh ditulisnya 10. Tanda bagi yang pertama ganti kali, tapi pembagian 1/300.000-nya dibalik. Jadi 300.000. Waduh, maaf nih. Kelihatan nggak ya? Dibagi 1. Nah, tapi 1 di bawah nggak perlu ditulis. Oke, 1 di bawah nggak perlu ditulis. Berarti cukup 10 kali 300.000 adalah 3 juta nih. 3 juta. Ya, ini kan satuannya sentimeter ya. 3 juta sentimeter. Nah, tapi kalau jarak sebenarnya itu satuannya kilometer. Jadi 3 juta di sentimeter dirubah ke kilometer berarti naik 5 tangga. Kita coret aja nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak sebenarnya adalah 30 kilometer. Benar ya, 30 kilometer. Kita coba cek ke bawah. Yang ini dihapus aja deh. Ya, sebentar. Oke, kita coba ke bawah. Benar nggak 30 kilometer? Ya benar ya. Berarti yang kedua adalah benar. Yang tadi salah. Kemudian yang ketiga, jika jarak sebenarnya antara Kapanewon Jetis ke Kapanewon Kasihan adalah 20 kilometer, maka jarak pada gambar kedua Kapanewonan tersebut adalah 8 cm. Oke, jika jarak sebenarnya antara Kapanewon Jetis ke Kapanewon adalah 20 kilometer. Berarti yang ditanya adalah jarak ya. Jarak, jarak pada gambar ya JP.
Apakah benar JP-nya ini adalah mana? Jarak pada gambar ini benar nggak 8 cm? Oke, kita pakai JP. Rumusnya adalah ini ya, yang di bawah ya, JS kali S. Jarak sebenarnya kali skala. Oke. Skalanya kita tetap pakai yang benar, 1:300 tadi, yang ini. Berarti jarak sebenarnya katanya jika jarak sebenarnya 20, berarti jarak sebenarnya 20 kali skalanya 1:300.000. Oke, berarti kita bisa coret-coret. Oh, sebentar dulu. Jarak sebenarnya kali skala. Jarak sebenarnya itu kan satuannya kilometer, sedangkan skala satuannya sentimeter. Berarti ini bisa dioperasikan kalau satuannya sama. Biar satuannya sama, berarti 20-nya itu dalam satuan. Loh, itu pakai apa ini? No. Jangan di sini. Terus oke, kita lanjut ya. 20 cm ditambah nolnya 5 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Langsung aja 1/300.000. Ya benar. 300.000. Oke. Iya betul-betul. Oke, kita coret-coret. 1, 2, 3, 4, 5, coret 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti dapatnya 20/3. Berapa nih 20/3? Sekitaran koma ya. 6 sekian kan? 6 sekian sentimeter. Berarti salah ya. Salah. Oke, lanjut. Yang kedua, yang terakhir, selisih antara jarak sebenarnya Pundong ke Sedayu dan Imogiri ke Piungan adalah 6 km. Tadi yang jarak sebenarnya antara Kapanewon Imogiri ke Kapanewon Piungan 30 kilo kan? Kita udah dapet nih. Nah nih ya, yang Piungan kita udah dapat 30 km. Berarti kita perlu cari yang Pundong ke Sedayu. Pundong ke Sedayu, eh, Pundong ke Sedayu tadi 10 ya. 10 kan? Kita coba lihat ke atas ya. Ini ya, jarak. Oke, kita berarti tinggal ngitung aja karena ini udah diketahuin 10 cm jarak pada peta, berarti jarak sebenarnya berarti JP bagi skala. Ya. JP-nya adalah 10 cm, skalanya adalah 1/300.000. Udah ini tadi. Oh, berarti yang belum 12 ya. 10 cm udah tadi 30 kilo. Oh, maaf. Salah. Berarti JS-nya adalah JP banding skala. JP-nya 12 cm dibagi 1 banding skalanya adalah 300.000. 1/300.000. Maka menjadi 12 kali, dibalik aja, 300.000 per 1.
Sanum, mainannya jangan di situ, Ibu lagi les. Oke. Penyebut satu di bawah tidak perlu ditulis. Ya, maka di sini kaliin aja 12 kali 3, 36. Soalnya kita salin 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini satuannya sentimeter. Kalau jarak sebenarnya berarti dirubah ke kilometer. Berarti coret 5 ya, naik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya adalah 36 kilometer. Nah, tadi yang ditanyakan di pernyataan adalah selisih. Selisih antara jarak sebenarnya Pundong ke Sedayu dan Imogiri Piungan adalah 6 kilo. Oke, selisih itu berarti dikurang. Berarti 36 ya, 36 dikurang 30. 36 kilometer dikurang 30 kilometer sama dengan 6 kilometer. Oke, berarti benar ya. Berarti jawabannya ini salah, benar, salah, benar. Oke, itu ya. Sebelumnya maaf ya kalau ada suara-suara, itu suara eh, anak-anak lagi main. Oke, ya, bisa dipahami ya untuk materi ini harus memahami materi skala. Lebih mudahnya silahkan diingat-ingat segitiga skala yang punya satu huruf S ada di bawah. JS dengan S, sedangkan yang paling atas JP. JP jarak pada peta, JS jarak sebenarnya, dan S skala. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Oke, coba dikecilin dulu ya, biar kita dapat soal yang full. Oke, kita langsung baca dulu ke pertanyaannya, baru nanti kita pahami informasinya. Dengan jumlah ayam yang berada di kandang Samir sekarang, banyak pakan yang dibutuhkan adalah, ya kita suruh nyari berapa banyak pakannya. Baru kita baca ya. Samir adalah pemuda milenial yang memiliki usaha peternakan ayam yang sangat berkontribusi dalam menunjang ketahanan pangan di daerahnya. Suatu saat, Samir berbincang dengan pekerjanya untuk membicarakan tentang stok pakan ternak yang dibutuhkan di kandang ayamnya. Oke, berarti kita nggak dapat informasi nih ya, hanya informasi ada Samir di sini ya, informasi deskripsinya aja. Kita coba ke percakapan atasnya. Pak Joko, saya butuh 70 ton pakan untuk 2.800 ayam di kandang saya. Kemudian dijawab, baik Pak Samir, tetapi sekarang ada tambahan 700 ekor ayam di kandang. Oke, ini adalah materi eh, perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Tahu ya definisinya perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang jika salah satu satuannya naik, maka satuan yang lain juga naik. Artinya kalau ini ayamnya naik, maka kebutuhan makannya juga akan naik. Nah, ini perbandingan senilai. Nah, kita bandingkan saja yang pertama jumlah ayamnya dulu nih. Jumlah ayam pertama mula-mula itu 2.800. Kemudian kata Pak Joko di sini nambah 700, berarti ayam yang kedua 2.800 ditambah 700 kan? Ya kan? 2.800 tambah 700 adalah 3.500. Oke, sekarang kita bandingkan. Ketika mula-mula ayamnya berjumlah 2.800, maka menghabiskan 70 ton. Sedangkan
Ketika punya ayam 3.500 ya dari jumlah awal tambahannya 700, maka ini butuh berapa ton? Nah, itu yang kita cari. Maka kita simbolkan di sini nilai X. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat ya, membandingkan itu dengan satuan yang sama. Jadi ini sama-sama ayam, ini sama-sama berat pakannya, ton. Gitu ya, dengan definisi 2.800 itu 70. Jadi selaras gitu ya, jangan sampai kebalik. Nah, kalau udah seperti ini, dibandingkan seperti ini tinggal dikali silang. 2.800 kali X hasilnya 2.800 X sama dengan 70 kali 3.500, 70 kalinya pakai titik ya, 3.500. Oke, berarti X sama dengan 70 kali ya pakai kali deh nggak apa-apa. Pakai kali 70 kali 3.500 ya dibagi 2.800 bisa ya. Karena ini 2.800-nya kita geser ke kanan maka jadi tandanya bagi. Oke, kita sederhanain biar nilainya nggak terlalu besar ya. Oke, karena nolnya di sini yang atas ada 2, maka yang bawah juga ada 2, bisa kita coret seimbang. Kalau atas coret 2, bawah juga coret 2. Terus eh, 70 sama 28. Oh, 35 sama 28. Oh, bolehlah. Ini bisa sama-sama bagi 7 kan? 70 bagi 7 dapat 10. Sedangkan 28 bagi 7 dapat 4, ya kan? Maka sisanya kita punya 10 kali 35 dibagi 4. 35 kali 10, 350 dibagi 4. Yuk kita hitung pakai susun ke bawah ya. Sekalian belajar yang belum bisa pembagian susun ke bawah bisa belajar ya. Kalau udah bisa langsung aja dicoba ya. 4 kali berapa yang hasilnya 35? 4 kali 8. Nah, 4 kali 8 ini kan hasilnya adalah 32. Tulis di bawahnya. Oke, kemudian kita kurangkan 5 kurang 2 itu 3 ya. Oke, karena 3 lebih kecil dari 4, maka turunkan nolnya. Supaya nilainya jadi lebih besar dari 4. 30. 4 kali berapa yang hasilnya 30? 4 kali 7. Ya kan? 4 kali 7 itu kan 28. Ya, yang mendekati tapi nggak boleh lebih besar. Kemudian dikurang 30 kurang 28, sisa 2. Nah, 2 ini lebih kecil dari 4. Supaya nggak lebih kecil, kita punya bantuan 0 dengan syarat muncul koma di paling atas. Sehingga jadi 4 kali berapa yang dekat 20? 4 kali 5. Hasilnya sama 20. Kita kurang 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Jawabannya 87,5. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gampang ya. Ya, kelihatannya lama ya karena sembari kakak sambil jelasin prosedurnya. Kalau misalnya udah bisa langsung ya boleh aja di sini ya. 35 bagi 4 yang paling dekat ya tadi itu 8, dapat 32 sisa 37 gitu ya. Dan seterusnya. Kalau udah lancar pasti nanti bisa ya. Oke, terakhir soal terakhir yang nomor 8. Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya, pembahasan terakhir di kesempatan kali ini. Nah, di nomor 8 ini ketika dapat soal seperti ini belum tentu sulit ya, belum tentu sulit. Jadi jangan sampai mengira ini langsung, wah soal yang sulit. Baca dulu ya, siapa tahu ini hanya untuk eh, penilaian gitu ya, menilai kalian cara membaca grafik.
ya, tidak sampai ke rumus yang sulit. Oke, kita langsung ke pertanyaannya dulu. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua pernyataan yang benar. Oke, berarti kita harus lihat ke gambarnya. Setiap baca satu pernyataan, lihat ke gambarnya. Lihat keterangan yang ada di grafik. Oke, pernyataan yang pertama. Jarak tempuh perjalanan adalah 60 km. Nah, di sini di keterangan gambarnya sudah ada kata-kata kecepatan, sudah ada kata-kata waktu perjalanan. Ya, jadi kalau kita ngomongin waktu, kalian tinggal lihat yang ada di daerah sumbu X ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti ini maksudnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Dan ini kecepatan rata-rata ya, 10 km per jam, 15 km per jam, dan seterusnya. Maka di sini kita bisa kaitkan dengan materi kecepatan. Kita pakai rumus segitiga saja boleh. Kita hafalkan rumusnya adalah J K W. J ini jarak, K ini kecepatan, dan W ini waktu. Rumusnya sama ya, rumusnya sama seperti yang tadi skala caranya ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini jarak. Jarak itu rumusnya sisanya ada K dan W. Hubungannya ini adalah kali. Duh, maaf banget ya. Kalau ada suara-suara anak kecil, mohon maaf sekali ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin ya. Masih kedengaran jelas kan ya suaranya. Oke, jaraknya adalah kecepatan kali waktu. Nah, kecepatannya, kita lihat kecepatannya di sini untuk masing-masing. Kita lihat A, kita lihat dulu A. A ini kecepatannya 60 dalam 1 jam. Kemudian yang B, kecepatannya 30 dalam waktu 2 jam. Berarti kan 30 kali 2 hasilnya juga 60. Yang tadi ini 60 kali 1 juga 60. Kemudian 20 kali 3 juga 60. Ya, jadi cukup kita ambil satu titik aja gitu ya, dari A, B, C, D ini ternyata sama semuanya. 60 km per 60 km, maaf, jarak ya. Oke, berarti pernyataan yang pertama benar. Kemudian yang kedua, waktu tempuh perjalanan A lebih lama dari waktu tempuh perjalanan E. Berarti kita hanya cukup lihat di sumbu X-nya yang ngomongin waktu. A, waktunya adalah, kita lihat A waktunya adalah 1 jam. Sedangkan E, waktunya adalah 6 jam. Berarti lebih lama mana? 1 jam apa 6 jam? Lebih lama E ya. Sedangkan di sini di pernyataannya A lebih lama, berarti jelas salah. Kemudian yang C, perbedaan waktu tempuh B dengan E adalah 6 jam. Oke, kita cek. B itu waktunya 2 jam. Sedangkan E ini waktunya 6 jam. Perbedaan waktu tempuh B dan E. Berarti perbedaan itu berarti ya selisihnya kan. Berarti 6 kurang 2. Harusnya 4 jam. Berarti juga kurang tepat. Kemudian yang terakhir, perbandingan kecepatan rata-rata A dan D adalah 5:1. Kecepatannya. Oke, kita lihat kecepatan A 60. Kecepatan A ini 60. Sedangkan kecepatannya D, kita lihat D ada di titik 15 ya. Coba kita lihat. 12 apa 15 itu? Oh, 12. 12. Kita bandingkan A banding D. A 60, D 12. Oke, kalau membandingkan kita buat
perbandingan paling sederhana. Berarti sama-sama bagi 12. Ya, sama-sama bagi 12. 60 bagi 12, 5. 12 bagi 12, 1. 5 banding 1. Benar ya? Oke, nah jadi setelah kita lihat pernyataannya ternyata nggak ada eh, rumus yang berat gitu ya, tapi lebih di sini soalnya lebih meminta kita untuk bisa membaca grafik gitu ya, terkait dengan kehidupan sehari-hari tentang grafik kecepatan mobil. Oke, sampai di sini penjelasan kali ini. Di video selanjutnya kita akan coba ke soal 9 sampai 12. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.